Ya, pemirsa, di tengah kondisi global yang volatile, pemerintah menyatakan APBN masih mampu menorehkan kinerja yang sehat dan terjaga. Selain berperan sebagai shock absorber, keuangan negara disebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, pemirsa, salah satu catatan APBN 2023 yakni dari sisi penerimaan bea dan cukai. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar 286,2 triliun rupiah. Penerimaan tersebut mencapai 95,4% dari target anggaran APBN 2023. Penerimaan bea cukai mengalami koreksi dari pertumbuhan positif 2 tahun berturut-turut sebelumnya di level 26,4% dan juga 18%. Dan di tahun 2023 lalu minus 9,9%. Menurut Menteri Keuangan, beberapa faktor yang mempengaruhi kontraksi penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun lalu. Yang pertama yakni adanya penurunan nilai impor pada 2023 sebesar minus 6,8% secara year on year. Faktor kedua, menurunnya harga komoditas minyak kelapa sawit. Bea keluar produk sawit mengalami penurunan minus 81,2% yang disebabkan harga rata-rata CPO yang turun minus 34,1%. Meskipun volume ekspor kelapa sawit masih tumbuh 3%, namun tadi penurunan dari bea keluar tak terhindarkan. Kemudian faktor ketiga pemirsa yakni penerimaan cukai yang menurun akibat dampak kebijakan dari pengendalian rokok dan upaya menjaga keberlangsungan tenaga kerja industri rokok. Hal itu ditandai dengan penurunan produksi rokok mencapai minus 1,8% yang akhirnya berujung pada rendahnya atau menurunnya penerimaan cukai hasil tembakau ataupun rokok. Ya, selanjutnya pemirsa, masih dari sisi penerimaan negara, APBN 2023 juga diwarnai dengan menurunnya tax ratio Indonesia. Dan seberapa besar tax ratio yang dicatatkan Indonesia di tahun 2023 lalu? Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Keuangan mencatat rasio perpajakan terhadap PDB atau tax ratio Indonesia sebesar 10,21% pada 2023. Meskipun masih berada di level double digit, tax ratio mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, tax ratio Indonesia tercatat sebesar 10,39%. Tax rasio pada tahun tersebut juga diketahui lebih tinggi dibandingkan 3 tahun sebelumnya, yakni pada 2019 hingga 2021 yang hanya berada di kisaran 8 hingga 9%. Kementerian Keuangan menyebut koreksi tax rasio itu disebabkan oleh adanya program pengungkapan sukarela pada 2022 yang tidak berulang pada 2023. Kementerian mencatat tanpa adanya program pengungkapan sukarela, tax rasio pada 2022 sebesar 10,08%. Meski demikian, Menteri Keuangan menilai kinerja perpajakan Indonesia sepanjang tahun lalu positif. Pasalnya, di tengah tren penurunan harga komoditas global, kinerja penerimaan pajak masih mampu melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2021. Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada tahun 2023 tercatat mencapai 1.869,2 triliun rupiah atau 108,8% terhadap target APBN dan 102,8% terhadap Perpres nomor 75 tahun 2023. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, meski tax ratio pada tahun 2023 lalu tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari sisi penerimaan, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mengulang kesuksesan 2 tahun sebelumnya, yakni 2022 dan 2021 yang juga berhasil melampaui target. Hanya saja tahun ini, pemirsa, di 2024 tugas lebih berat telah menanti. Target penerimaan pajak telah ditetapkan APBN 2024 sebanyak 1.989 triliun rupiah. Target ini lebih besar sekitar 9% dibandingkan realisasi penerimaan pajak di tahun 2023 lalu. Untuk itu diperlukan mitigasi atas risiko-risiko yang membayangi penerimaan pajak di tahun 2024, termasuk diantaranya perlambatan ekonomi. Adapun hal yang paling utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki kebijakan dan administrasi pengumpulan pajak.
Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan regulasi tarif efektif untuk PPh orang pribadi pada 27 Desember 2023 lalu. Dengan regulasi tersebut, kini pemotong PPh tidak perlu lagi melakukan penghitungan rumit pajak. Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan selanjutnya, pembenahan administrasi perpajakan juga dilakukan dengan pembaruan sistem teknologi informasi atau yang kita kenal saat ini Cortex yang digunakan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ya, selain menggenjot penerimaan pajak secara simultan, pemerintah juga tetap berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian. Hal ini dilakukan dengan melanjutkan beberapa kebijakan insentif pajak tahun 2024. Meski secara jangka pendek kebijakan insentif kadang terkesan menggerus penerimaan pajak, namun dalam jangka panjang kebijakan insentif yang tepat justru dapat mendongkrak penerimaan pajak. Ya pemirsa, dari sisi penerimaan kita bergeser ke sisi pembiayaan, salah satunya penarikan utang baru. Seberapa besar penarikan utang baru yang dilakukan oleh pemerintah pada 2023? Berikut informasinya. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp407 triliun sepanjang tahun 2023. Nilai ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya sebesar Rp696,3 triliun. Jika dilihat berdasarkan komposisinya, pembiayaan utang pemerintah didominasi oleh penerbitan surat berharga negara atau SBN sebesar Rp308,7 triliun, setara 70,5% dari target. Nilai tersebut turun 53,1% dari tahun sebelumnya. Sementara utang pemerintah yang berasal dari pinjaman nilainya sebesar Rp98,2 triliun. Realisasi pembiayaan dari pinjaman jauh lebih tinggi dari alokasi pemerintah, yakni 591% dari target, serta lebih tinggi 164% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi penarikan utang pemerintah sepanjang tahun 2023 dipastikan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Menteri Keuangan menyebut realisasi pembiayaan utang dalam APBN 2023 turun 41,5% dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp696 triliun. Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang, khususnya melalui SBN. Hal itu dilakukan sebagai respon terhadap situasi global yang dibayang-bayangi oleh tingkat suku bunga acuan tinggi. Upaya menekan penerbitan utang baru dilakukan untuk minimalisir beban utang pemerintah ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, berbicara soal utang pemerintah, nilai outstanding utang pemerintah kian meningkat setiap bulannya. Adapun pada akhir November 2023 lalu, posisi utang pemerintah telah menembus Rp8.000 triliun. Meskipun terus bertambah, Kementerian Keuangan menilai posisi utang pemerintah masih relatif aman. Ya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan nilai utang pemerintah tidak bisa hanya dilihat berdasarkan nominalnya saja. Suminto membeberkan sejumlah indikator yang menunjukkan utang pemerintah masih terjaga. Pertama, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto yang berada di level 38,11% pada November 2023 lalu. Rasio tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rasio utang terhadap PDB periode Desember 2022, yakni sebesar 39,57%. Padahal pada periode tersebut utang pemerintah berada di level Rp7.554,2 triliun. Selain itu, utang pemerintah dinilai lebih terhindari dari risiko mata uang. Pasalnya, proporsi utang pemerintah dalam valuta asing kian menurun. Dan ia menyebut sebelum pandemi COVID-19 merebak atau pada 2019, proporsi utang dalam falas mencapai 37,9% dari total utang pemerintah. Namun pada November 2023 proporsinya hanya sekitar 27,5%. Selain itu, jika dilihat berdasarkan risiko jangka waktu, rata-rata waktu tenor utang pemerintah diklaim panjang, di mana rata-rata tenor utang pemerintah mencapai 6,1 atau 8,1 tahun. Dengan melihat berbagai indikator tersebut, DJPPR mengambil kesimpulan bahwa posisi outstanding pemerintah masih terjaga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan disebut terus berupaya untuk menjaga realisasi pembiayaan yang dilakukan.
Ya pemirsa, itu tadi sejumlah catatan pada realisasi APBN di tahun 2023. Kita lihat nanti bagaimana kemudian realisasi di tahun 2024. Apakah kemudian ada capaian-capaian yang kemarin belum berhasil dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian bisa dilakukan pada tahun 2024. Dan kita berharap memang APBN terutama dari sisi belanja negara, semua yang dialokasikan, semua yang juga digunakan ini tentunya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, sehingga akhirnya ini bisa mendorong berbagai aktivitas masyarakat dan juga berbagai aktivitas ekonomi agar kemudian bisa lebih produktif. Ya pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. IDX First Session Closing akan segera kembali.